Assalamualaikum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penulisan di jurnal praktikum. Jurnal praktikum itu isinya yaitu yang pertama, kelengkapan resep. Kedua, perhitungan dosis maksimal atau DM. Yang ketiga, penimbangan bahan. Keempat, alat. Kelima, cara pembuatan. Yang keenam adalah penyelesaian. Nah, di situ juga ada catatan. Catatan ini nanti ada di belakangnya resep. Yang pertama, kelengkapan resep. Kelengkapan resep ini itu yang ditulis di dalam jurnal adalah kelengkapan resep yang tidak ada pada resep tersebut. Jadi yang kurang yang ditulis. Jadi contohnya seperti ini. Jika dalam resep tersebut nggak ada paraf, berarti paraf dokter tidak ada, ditulisnya begitu. Kemudian tanggal penulisan resep tidak ada, biasanya memang tidak saya berikan. Kemudian umur pasien ada atau enggak, kalau enggak ada ditulis tidak ada, kalau yang ada enggak usah ditulis. Kemudian yang perlu diperhatikan juga alamat dan nomor telepon pasien dan lain-lain sesuai resep yang diterima. Biasanya tergantung apakah di situ ada signanya atau kurang, terus ada SIP dokter atau enggak gitu. Jadi harus di screening dulu resepnya. Yang kedua, perhitungan dosis maksimal. Itu saya jelaskan nanti aja waktu tatap muka. Yang ketiga, penimbangan bahan. Penimbangan bahan ini dibuat kolom. Jika bahan tersebut hanya satu bahan obat, tidak perlu dibuat kolom. Tapi kalau bahannya lebih dari satu, itu harus dibuat kolom. Kolomnya ini dibuat seperti ini. Jadi kalian siap penggaris, karena kalian setiap membuat jurnal itu harus ada kolomnya. Kolomnya seperti ini untuk penimbangan bahan saja. Bahan obat isinya, bahan obatnya itu apa yang diresep. Terus pengambilan bahan, ini seperti perhitungannya. Jumlahnya ini adalah jumlah akhirnya dari pengambilan bahan tersebut. Golongan obat tersebut golongan apa? Golongan obat bebas terbatas, keras, atau narkotik psikotropik. Kemudian cek fisik bahan obat. Itu maksudnya adalah expired date atau tanggal kadaluarsa obat. Kalau ada dicantumkan, kalau tidak ada di strip aja, dikosongi. Selanjutnya yang Romawi 4 adalah alat. Alat ini alat-alat yang kalian gunakan saat membuat sediaan tersebut. Membuat resep itu alatnya apa saja? Seperti mortir, stemper, sudip, sendok penyuh atau sendok tanduk itu, kemudian lap, perkamen, plastik, atau pot salep, atau wadah-wadahnya yang dipakai, itu yang ditulis. Kemudian ada tambahan satu lagi, timbangan apa yang kalian gunakan, itu juga termasuk alat. Kemudian yang kelima adalah cara pembuatan. Yang di sini yang penting adalah cara pembuatan ini harus urut, harus runut, harus sesuai, harus teratur. Jadi apa yang kalian lakukan itu ditulis di dalam cara pembuatan. Dari menyiapkan alat, menyetarakan timbangan, hingga proses mencampur dan menggerusnya itu juga ditulis. Yang terakhir yaitu penyelesaian. Penyelesaian ini berisi informasi tentang etiket obat. Sebenarnya itu seperti itu. Nah, di sini yang perlu ditulis adalah ini seperti ini. Kalau nulisnya seperti ini. Nah, kayak wadah. Wadah yang digunakan seperti apa? Wadah pot salep kah, botol, atau plastik klip, atau pot krim, atau wadah wedak,
atau tempat bedak seperti itu. Etiketnya nulisnya biru atau putih. Kalau semua kalian pakai bedak, membuat bedak, berarti etiketnya biru karena obat luar. Kemudian kalau kalian membuat sediaan puyer, itu etiketnya putih. Kemudian nomor di sini adalah nomor resepnya. Itu resep nomor berapa yang masuk di apotek kalian, begitu. Kemudian tanggal ini adalah tanggal pembuatan sediaan tersebut. Obat tersebut diracik tanggal berapa. Nama pasien yang tertera di resep. Pro siapa itu. Signa adalah penandaan. Tulisannya contohnya sehari 3 kali 1 tablet atau sehari 3 kali 1 puyer, 1 bungkus atau 1 kapsul. Paraf ini parafnya kalian yang membuat sediaan. Label, label ini yang dimaksud adalah label NI, neiteratur, untuk obat golongan narkotik atau psikotropik. Kemudian untuk golongan obat keras, dan obat yang mempunyai dosis maksimal. Kemudian ada label kalau nanti kalian membuat larutan, itu ada label kocok dahulu, itu juga perlu dicantumkan di sini. Jadi dalam penyelesaian ini harus benar karena ini adalah menandakan kalian itu mengerjakannya seperti apa. Kalau kalian di penyelesaian ini salah, berarti kalian dalam menyerahkan ke pasien itu pun juga salah gitu. Selanjutnya catatan. Catatan ini berisi tentang informasi bahan obat tersebut seperti pemberian. Pemberian kalian bisa lihat di FI 3. Kemudian kelarutan yang perlu diketahui, kemudian khasiat dan sinonim. Sinonim di sini itu yang ada di FI saja, atau kalian bisa tambahkan obat-obat lain, obat paten itu juga bisa, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini contohnya. Contoh 1 di sini ada resep dari dokter. Nanti selanjutnya praktikum. Untuk praktikum akan saya buat seperti ini resepnya. Jadi resep kalian tulis nanti di belangko resep kalian. Ini yang perlu ditulis adalah resepnya saja. Kalian kan sudah punya belangko resep. Itu kalian tulis resepnya saja. Untuk nama dokter itu kan dari saya ini contohnya dari saya, tapi untuk di bawahnya nama dokter itu menulis resepnya itu seperti yang saya kirimkan. Jadi jika di resep yang saya kirimkan tidak tercantum paraf dokter, maka di resep yang kalian tulis juga tidak tercantum paraf dokter. Jika di resep yang saya kirimkan tidak ada tanggal penulisan resep, maka di resep yang kalian tulis dengan belangko resep kalian itu juga tidak ada tanggal penulisan resep. Jadi kalian yang berbeda dari resep yang saya kirimkan adalah kop resepnya saja. Jadi kayak ini saya pakai belangko resep Dr. Muhammad Alan. Kalian pakai resep dokter kalian sendiri, siapa yang sudah ada di belangko itu. Tapi resepnya ini yang dari pandaan ke bawah ini sampai pro, umur, alamat itu penulisannya sama seperti yang saya kirimkan, gitu ya. Di sini contoh pertama, di sini ada kelengkapan resep. Yang pertama, ini yang perlu ditulis di jurnal seperti ini. Kelengkapan resep dalam kurung KR. Apa yang nggak ada di sini? Coba di screening. Dari nama dokter ada, SIP ada, alamat ada, nomor telepon ada, berarti lengkap. Untuk keterangan dokter lengkap. Lanjut ke isi resep. Pandaan titik berarti kosong.
tanggal penulisan resep tidak ada. Berarti ditulis di jurnal, tanggal ditulisnya resep tidak ada. Selanjutnya apalagi? Tanda R ada. Bahan obat ada, jumlahnya ada. Kemudian disuruh untuk menjadikan sediaan apa itu juga ada. Signa juga ada. Signanya dilihat lengkap signanya. Yang tidak ada adalah setelah signa adalah paraf dokter, maka ditulis di jurnal paraf dokter tidak ada. Nah, lanjut ke pro Budi, umur tidak ada, alamat tidak ada, berarti ditulis umur pasien tidak ada, alamat dan nomor telepon pasien tidak ada. Nah, untuk KR seperti itu. Selanjutnya, perhitungan dosis maksimal. Di sini dilihat bahan obatnya acetaminophen. Acetaminophen, kalian tahu nggak ini obat apa? Kalau nggak tahu, kalian bisa lihat di FI, di indeks. Acetaminophen sinonimnya apa? Sinonimnya acetaminophen apa? Nah, itu nanti kalian lihat di situ ada paracetamol. Sinonimnya adalah paracetamol. Di situ kalian lihat acetaminophen ada enggak? Dosis maksimalnya, di label dosis maksimal yang sudah saya berikan waktu praktikum, di situ ada, kalian cari, ada enggak kira-kira dosis maksimalnya? Kalau enggak ada, berarti di strip. Untuk acetaminophen ini memang tidak ada dosis maksimalnya. Jadi di jurnal di main itu di strip, jangan dikosongi, tapi di strip. Berarti menandakan bahwa acetaminophen ini tidak mempunyai DM. Selanjutnya penimbangan bahan. Nah, kalau bahannya cuma satu, jadi tidak perlu kolom, tidak perlu membuat kolom. Jadi acetaminophen di sini ditulisnya 5 gram. Nah, untuk penimbangan di sini karena tidak ada DTD, jadi penulisannya adalah 5 gram. Kalau nanti ada DTD di resep kedua, nanti ada DTD atau yang artinya dataless dosis, untuk tiap-tiap takaran itu berarti penimbangannya dikalikan nomor row-nya. Nomor row itu adalah jumlah yang diminta. Jadi perlu diperhatikan di sini penimbangan bahan itu harus hati-hati pada resep. Ada DTD atau tidak? Kalau tidak ada DTD, seperti pada contoh 1, itu penimbangannya adalah sesuai jumlah resep yang diminta. Di situ tertulis 5, berarti yang diminta adalah 5 gram untuk dibagi menjadi 10 bungkus. Penimbangan berarti acetaminophen 5 gram, atau kalian bisa tulis juga paracetamol 5 gram. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah alat. Nah, alat yang dipakai apa saja saat mengerjakan sediaan ini. Jadi kita harus berpikir apa yang perlu disiapkan alatnya. Yang pertama, sendok penyu, karena untuk mengambil acetaminophen. Yang kedua, mortir dan stamper, untuk menggerus dijadikan puyer. Yang ketiga, sudip untuk mengambil, membersihkan bahan-bahan yang ada di mortir. Yang keempat, perkamen. Dari mana tahu perkamen? Karena di resep ditulis MF Misovac pulveris, berarti campur dan buatlah menjadi serbuk. Selanjutnya, plastik klip. Plastik klip ini adalah wadah terakhir setelah serbuknya dibungkus perkamen. Selanjutnya yang terakhir adalah lap. Lap itu untuk bersih-bersih, bisa untuk alasnya mortir, itu juga dicantumkan juga. Selanjutnya cara pembuatan atau CP, disingkat CP. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan. Ini wajib ditulis di setiap pembuatan. Di setiap cara pembuatan itu wajib ditulis siapkan alat dan bahan dan setarakan timbangan.
Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah menimbang acetaminophen sebanyak 5 gram. Yang ketiga, yang nomor 2 ini, masukkan mortir, gerus, add halus. Add itu apa? Add itu sampai halus, berarti gerus sampai halus. Yang keempat, bagi menjadi 10 bungkus, karena di resep disuruh 10 bungkus. Yang kelima, masukkan wadah dan beri etiket. Yang keenam, bersihkan alat. Ketujuh, serahkan kepada pasien. Nah, penyelesaiannya, wadahnya adalah plastik klip. Etiketnya putih karena ini adalah obat minum atau puyer. Nomornya di sini saya tulis nomor 1. Kemudian tanggal, saya tulis tanggal hari ini karena saya membuatnya hari ini. Nama pasien, Budi. Umur, signanya sehari 3 kali 1 bungkus. Parafnya ini paraf kalian. Label tidak ada karena dia termasuk golongan obat bebas. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan ini adalah cara penulisannya. Cara penulisan di jurnal adalah seperti ini. Jadi jurnal itu menggambarkan kegiatan yang kalian lakukan saat praktikum. Gitu. Kalau jurnalnya benar, nulisnya benar, maka praktikum kalian, kegiatan yang kalian lakukan itu ya benar, karena jurnal ini mewakili kegiatan yang kalian lakukan. Begitu. Kalau jurnalnya salah, otomatis pekerjaan yang kalian lakukan, kegiatan yang kalian lakukan di lab itu, praktikum itu berarti salah. Jadi nggak bisa kalau kalian bilang jurnalnya salah, oh enggak, saya tadi enggak seperti ini gitu. Itu enggak bisa karena jurnal ini adalah tertulisnya, teks tertulis adalah buktinya seperti ini. Bukti yang tertulis seperti itu gitu. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Selanjutnya untuk di praktikum, setelah kalian untuk awal-awal ini, jurnal boleh dikerjakan di rumah. Untuk selanjutnya, mungkin semester 2, semester depan, jurnal dikerjakan di lab. Jadi, saya hanya memberikan resepnya saja, kemudian dibahas, jurnalnya sekalian tulis di lab. Kalau sekarang, semester ini, jurnalnya bisa ditulis di rumah. Jadi, di praktikum tinggal bekerjanya saja, tinggal membuat sediaannya saja, gitu. Untuk praktikum, di sini kan kalian sudah nulis jurnal lengkap. Di situ ada kelengkapan resep. Yang pertama itu, tanggal ditulisnya resep tidak ada. Nah, dari mana kalian bisa dapat tanggal penulisan resep, ditulisnya resep? Kan otomatis harus tanya dokternya atau tanya pasiennya. Nah, yang bertindak sebagai dokter ataupun pasien adalah saya, Bu Atika. Jadi, pengawas itu bisa bertindak sebagai dokter ataupun pasien. Jadi kalian tanyakan ke saya, kalian minta KR ke saya, kelengkapan resep ke saya. Saya bisa bertindak sebagai dokter, saya bisa bertindak sebagai pasien. Jadi caranya, kalau di praktikum, kalian harus bilang, Bu, mohon izin KR, minta KR, gitu. Jadi kalian harus datangi saya atau ke meja saya untuk meminta KR gantian ya, nggak harus antri. Nanti saya yang akan menuliskan tanggal penulisan resep. Berikut juga paraf dokter, berarti kalian harus minta ke dokter, kan seperti itu. Nah, dokternya adalah saya, kalian minta ke saya juga. Umur pasien berapa? Umur pasien tanya ke siapa? Ke pasien, pasiennya adalah saya. Alamat juga ke saya tanyanya, gitu. Jadi, Bu minta KR, mohon izin minta KR, seperti itu. Selanjutnya, untuk penyelesaian setelah kalian sudah
membuat sediaan. Setelah membuat KR-nya saya berikan, setelah saya tulis di resep kalian sudah lengkap, kalian baru boleh mengerjakan sediaannya, yaitu dari siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan itu. Nah, setelah selesai sediaan kalian sudah dibungkus, sudah diberi etiket, sudah siap untuk diserahkan ke pasien. Nah, itu kalian ACC-kan ke saya. Kalian ACC-kan ke meja saya. Bawa jurnal dan sediaan tersebut. Nah, seperti itu nanti saya ACC. Nah, gambaran praktikumnya seperti itu. Nanti kalau dalam prakteknya kurang jelas bisa sambil tanya, enggak apa-apa. Kemudian contoh kedua. Untuk contoh pertama tadi yang kurang adalah catatan. Nah, catatan ini ada di baliknya resep. Jadi resepnya itu hanya ditempel sebagian aja, yang ujungnya aja ditempel. Kemudian baliknya itu, di baliknya resep itu ditulisi catatan tentang pemberian kelarutan, khasiat, sinonim. Nanti kalian cari sendiri. Contoh yang kedua ini sama seperti contoh satu, yang berbeda adalah ada DTD. Di sini acetaminophennya 0,4, kemudian MF pool DTD nomor 10. Di sini karena ada DTD, jadi penimbangannya dikalikan 10. Karena DTD adalah untuk tiap-tiap takaran. Jadi harus tahu, campur dan buatlah serbuk untuk tiap-tiap takaran sebanyak 10. Artinya seperti itu. Nah, ini di sini 0,4. 0,4 itu berapa? Berarti 0,4 gram, karena tidak ada satuannya, berarti dianggap gram. Yang perlu diperhatikan di contoh kedua yaitu adalah untuk kelengkapan resep itu sama kayak contoh pertama tadi. DM tidak ada, penimbangan lihat slide berikutnya. Nanti kita lihat slide berikutnya, kita skip dulu. Kemudian untuk alat sama, cara pembuatan. Di sini cara pembuatan perlu diperhatikan. Cara pembuatannya yang pertama sama ya, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan. Yang kedua, di sini harus adalah timbang laktosum 1 gram. Dapat dari mana laktosumnya? Itu ada di alat dan ada di penimbangan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, masukkan mortir sebagian, gerus halus. Sebentar, saya lihatkan aja slide-nya. Nah, ini penimbangan bahan. Untuk acetaminophen di situ kan tertulis 0,4 gram. Berarti sama dengan 400 mg. Jadi kita nulisnya tetap dalam gram saja, biar gampang. Acetaminophen yang dibutuhkan adalah pengambilan bahan ditulis 0,4 dikalikan 10. 10 ini berasal dari nomor di resep. 10 bungkusnya itu 0,4 kali 10 sama dengan 4 gram satuannya. Jadi jumlahnya ditulis 4 gram. Golongan obat bebas, expired date-nya tidak ada. Kemudian kenapa kok ada laktosum di sini? Nah, untuk sediaan serbuk itu bobot idealnya adalah 500 mg untuk tiap-tiap serbuk. Nah, di sini bahannya asetamin. Kenapa kok harus bobot ideal segitu? Nah, kalau bobotnya terlalu sedikit juga kurang estetik ya. Terlalu sedikit nanti kalau kebawa angin terbang, takutnya kebawa angin waktu terbang terlalu ringan, seperti itu juga kan kok kayak kurang pas gitu. Kalau memang idealnya itu 500 mg. Nah, karena kita masih dalam teori, masih dalam tahap belajar, jadi kita harus ideal, harus secara ideal lah 500 mg itu sebagai patokan. Kalau nanti di apotek kalian
apotek kalian sudah bekerja, tidak perlu seperti itu karena sekarang kalian masih sekolah, jadi harus ideal bobotnya 500 mg untuk tiap-tiap bungkus. Nah, ini karena setiap-tiap bungkus adalah 500 mg atau 0,5 gram. Nah, di sini acetaminophen yang tersedia yang diresepkan adalah 0,4. Berarti kekurangannya berapa? Masih kurang kan bobotnya dari 500 mg itu. Nah, berarti kekurangannya ditambahi laktosum, bahan yang netral gitu, untuk menambah bobot. Di sini 0,5 berasal dari bobot ideal ya. Dikurangi 0,4. Berarti sisanya adalah 0,1. 0,1 ini adalah laktosum yang diberikan dalam satu buyer, satu serbuk, satu bungkus. Nah, kalau diberikan untuk 10 bungkus berapa? Berarti 0,1 dikalikan 10, jadi 1 gram. Jumlahnya adalah 1 gram. Jadi kalian menimbang acetaminophennya nanti 4 gram, kemudian laktosumnya menimbang 1 gram. Nah, kembali lagi ke cara pembuatan. Di sini tadi kita menyiapkan alat, bahan, setarakan timbangan, kemudian yang pertama adalah timbang laktosum. Kenapa kok kita timbang laktosum dulu? Nah, gunanya laktosum ini adalah untuk menambah bobot. Selain untuk menambah bobot, dia juga untuk mengalasi mortir. Saat menggerus. Mengalasi itu melapisi maksudnya. Jadi timbang laktosum 1 gram, kemudian yang nomor 2 dimasukkan, nomor 2 ini maksudnya adalah laktosum, masukkan mortir sebagian gerus halus. Kenapa kok harus dimasukkan sebagian? Karena di mortir itu kan mesti ada pori-pori yang bolong-bolong, walaupun kecil kita tidak terlihat secara kasat mata, makanya kita harus harus menggerus laktosum dulu. Jadi laktosumnya itu bisa melapisi pori-porinya tersebut, jadi pori-porinya tertutup oleh laktosum agar tidak mengurangi zat aktif yang ada dalam obat tersebut gitu. Kalau seumpama kalian menggerus acetaminophen dulu, berarti kan acetaminophennya berkurang sedikit karena menutupi pori-pori yang ada di mortir itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka laktosumnya digerus dahulu. Nah, kalau untuk yang resep pertama tadi kan sudah 5 gram, sudah 0,5 miligram, 0,5 gram atau 500 mg, berarti sudah ideal bobotnya. Kenapa kok nggak dilapisi? Itu tidak perlu. Kalau ada laktosum, berarti laktosumnya dulu yang digerus untuk melapisi mortir. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah kita menimbang laktosum, dimasukkan sebagian, digerus. Jadi laktosumnya itu dimasukkan sedikit aja, kira-kira separuh. Kemudian kita tinggal untuk menimbang acetaminophen timbang 5 gram. Setelah ditimbang, kembalikan dulu bahannya kembalikan dulu. Setelah selesai menimbang, bahannya kembalikan. Nah, kalian baru bekerja lagi menggerus-gerus itu. Nah, acetaminophennya itu dimasukkan ke dalam mortir yang tadi ada laktosumnya yang sudah digerus tadi. Itu digerus halus homogen itu tercampur rata. Karena ada dua bahan yang berbeda, jadi harus ada gerus halus homogen. Kemudian setelah dimasukkan acetaminophennya, tambahkan sisa laktosum gerus halus homogen. Tadi kan laktosumnya sudah dimasukkan separuh. Nah, yang separuh lagi dimasukkan terakhir.
terus halus homogen. Kemudian bagi menjadi 10 bungkus, masukkan wadah dan beri etiket, bersihkan alat, serahkan ke pasien. Ini sama untuk penyelesaiannya seperti contoh 1. Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian yaitu adalah menyalin dan menulis kembali contoh 1 dan contoh 2 di jurnal praktikum. Jadi, ada dua resep. Perbedaannya ada di DTD tadi. Nah, lengkapi informasi tentang pemberian dan lain-lain. Tadi memang saya tidak memberikan agar kalian bisa mencari sendiri di FI. Untuk resep, ditulis di belangko resep lalu ditempel di jurnal praktikum. Kirim hasil salinan yang sudah selesai, jadi kalian fotokan lalu kalian kirim ke WA saya. Saya tunggu hari ini sampai jam 6 sore. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.